akan belajar bersama bagaimana cara menginstal Linux Debian server di dalam software VirtualBox. Kenapa tidak kita langsung real menginstal menggunakan laptop atau komputer? Ya, karena keterbatasan komputer ya. Mungkin dari kalian ada juga yang belum punya. Jadi kita bisa menggunakan software VirtualBox. Fungsinya apa sih software VirtualBox itu? Jadi fungsinya dia itu adalah software virtualisasi atau virtual machine. Jadi kalian bisa membuat OS virtual itu tidak nyata ya, tapi bisa kita manfaatkan. Contoh saya di sini OS-nya adalah macOS itu ya. macOS, saya ingin memanfaatkan fitur OS-nya Windows 10. Berarti ya saya nanti tinggal create Windows 10 gitu. Saya membuat seakan-akan saya punya dua OS di dalam macOS saya. Satu macOS sebagai base OS-nya, yang kedua virtual OS-nya yang kita create atau kita buat menggunakan VirtualBox. Nah, penjelasannya kira-kira seperti itu. Jadi kita langsung saja kita praktekkan. Jadi apa yang kita butuhkan ketika kita membuat VirtualBox? Pertama adalah ini VirtualBox-nya sendiri harus sudah diinstal ya, sudah diinstal di laptop kalian atau PC kalian. Kedua adalah file instalasinya, instalasi atau ISO-nya. Nah, di sini kita menggunakan Linux Debian, berarti kita nanti juga akan membutuhkan instalasi atau ISO-nya Linux Debian. Nah, kayak gini, kalian tulis Linux Debian, nanti type atau tipe OS-nya akan otomatis keluar. Nah, di sini kalau nggak otomatis keluar, kalian bisa memilih Microsoft Windows, Solaris, BSD, IBM, macOS, dan other atau yang lain. Nah, Debian itu ada 32 bit sama 64 bit. Karena saya sistemnya 64 bit, saya sesuaikan menggunakan 64 bit. Kemudian continue. Nah, ini kita memberikan size memori. Jangan sampai memorinya di angka merah ini ya. Kita gunakan 1 GB saja memorinya untuk virtualnya Linux ini. Kemudian ini harddisknya, space-nya, rekomendasinya 8 GB. Oke, nggak apa-apa, kita create saja. Terus harddisk file tipenya kita menggunakan yang FDI, VirtualBox Disk Image. Terus ini kita pilih dinamik saja lokasinya ya. Lokasinya ini bisa kalian rubah ya lokasinya. Cuma disimpan di mana? Saya mau simpan di SSD saya. Ya bisa saja itu. Kita save. Nah, kita langsung nanti kita create nanti. Oke, nah di sini sudah muncul tahap awal kita membuat virtual OS Linux Debian. Langsung saja ini bisa kita start ya. Jadi tadi new, sekarang kita start karena sudah selesai. Nah di sini adalah langkah paling penting. Kalian harus mempunyai file ISO-nya atau file instalan dari Linux Debian-nya. Bisa kalau
32 bit nanti i386. Kalau saya tadi kan pilih yang 64 bit, nanti ARM 64. Saya tadi malam sudah download. Nah ini saya ada 2 Debian yang 164 bit ini ya. Mereka harus memahami skrip atau bisa hafalan. Nah kalau kita ada warna-warna gini kan biasanya belajar itu kita harus tertarik dulu. Apabila kita materinya menarik, nanti insya Allah materi itu mudah dipahami. Jadi kalau materinya sudah nggak menarik, ngantuk, males dan lain sebagainya, nanti malah tidak materinya tidak tersampaikan. The American English, continue. Kita tunggu saja. Jadi ilmu yang saya dapatkan di Akademi Edukator ya, walaupun saya yang master kelasnya, mentoringnya belum lolos, saya dapat pelajaran berharga. Jadi di channelnya Kok Bisa itu kan dia animasi, itu ada prinsipnya seperti ini. Dia mempunyai prinsip bahwa belajar itu yang penting menarik dulu, materinya belakangan. Kenapa? Kalau sudah menarik nanti materinya bisa masuk, tapi kalau materinya saja sudah tidak menarik, ya kemungkinan materinya susah untuk dicerna gitu ya. So, kita pelajari. Host name-nya bisa pakai Wilda gitu. Nama kalian juga nggak apa-apa, terserah. Host name itu sebenarnya hostingannya, atau saya punya hostingan wilda.fm.id. Terus continue. Kemudian kita user passwordnya, root passwordnya saya kasih 1 saja ya, biar tidak lupa. Tapi sebenarnya kayak gini nggak boleh ya. Biar nggak lupa saja. Full name Wilda FN. Oke, continue. Oke, Wilda FN. Nah tadi untuk host yang ini untuk user ya, password untuk user kita samakan saja. Jadi memang ada 2, yang satu nanti buat user yang root, yang satu buat user biasa. Nah tadi salah ya, kita pilih lokasi, nggak apa-apa, harusnya Indonesia ya tadi.
manual saja. Yang ini langsung ya, ini nanti langsung disetting oleh VirtualBox-nya, Debian-nya, jadi rekomendasi. Nah, kita pakai yang manual saja biar kalian tahu ya. Ini diklik di atau VirtualBox ini ya, sini klik ya. Apakah mau dipartisi? Ya, yes. Oke, free space ini kita kasihkan. Yang pertama kita create new partition, cepatan ya. Ini kita continue, terus create new partition. Oke. Kita di Linux itu kita butuh partisi sebagai sistem, kemudian home dan juga swipe ya. Jadi ada 3 yang harus terpenuhi. Kita butuhkan biasanya swipe itu 2 kali memori RAM. Nah, RAM saya 8 GB berarti 16 GB, ini kan kelebihan. Nah, kalau tadi di VirtualBox-nya kan 1 GB, berarti 2 GB nggak apa-apa buat swipe, atau 1 GB juga nggak apa-apa. Swipe itu fungsinya adalah dia adalah virtual memory, jadi fungsinya adalah membantu RAM jika RAM itu sudah kayak contohnya multitasking. RAM itu kan fungsinya untuk multitasking, atau kalian buka beberapa aplikasi. Nah, RAM-nya sendiri sudah tidak muat. Di Linux itu ada space kita membuat virtual memory gitu ya, atau dinamakan swipe. Swipe-nya kita kasih 1 GB saja nggak apa-apa. Kita kasih primary. Oke, beginning. Nah, ini use S-nya kita pilih swipe ya. Kita continue. Nah, ini kita pindah swipe area. Nah, dia langsung berganti ya. Kemudian continue. Oke, continue lagi. Oh, keliru. Ini done ya, done setting up partition. Kita sudah membuat satu partisi swap. Kemudian kita buat lagi partisi untuk sistemnya. Kita continue di bawah yang free space, create a new partition. Kita buat sistem kita 5 GB saja nggak apa-apa. Ini optional, jadi terserah. Kita taruh di primary lagi ya, sistem beginning. Nah, kemudian di dalam Linux itu ada, kalau sistem itu menggunakan format filenya itu menggunakan ext4. Nah, ext4 journaling system. Ini di ext3 itu di bawahnya, ext4, ext2 juga. FAT ini formatnya buat Windows, file sistemnya, file system formatnya Windows. Kita pilih ext4, kemudian mount point-nya kita gunakan root ya, karena buat sistem kita gunakan root. Oke, done. Yang bawah kita sudah membuat 2 partisi. Terakhir kita buat home untuk menyimpan data dan lain sebagainya. Jadi ini swipe virtual memory, ini adalah sistemnya, rootnya. Kemudian kita create lagi buat home-nya, create. Nah, ini sisanya saja, continue. Logical nggak apa-apa. Nah, ini sudah langsung ya, ext4 dia /home, berarti ini buat penyimpanan. Kemudian done. Nah, kemudian kita sudah membuat 3 ya, yang terakhir home. Kita finish. Wait, change to this. Yes ya. Apakah kamu ingin menulis atau membuat seperti itu partisinya ya?
kita nggak usah menggunakan network mirror ya, kita pilih no, terus continue. Oke, kemudian ini kontes atau survei, kita no saja. Nah, ini kita nggak usah desktop environment, nanti jadi GUI ya, ini nanti GUI ini juga nggak usah, kita gunakan standar sistem utility. Oke, continue. Kemudian bootloader ini kita pilih yes, jadi ini boot recordnya nanti atau bootloadernya gitu, yes. Terus kita pilih harddisknya ini ya, VirtualBox yang ini, terus continue. Tinggal kita ya, ini finish ya, berarti sudah selesai. Nah, kemudian dia akan reboot sendiri atau restart. Nah, ini yang namanya group loader tadi. Nah, kayak gini berarti instalasi kita sudah selesai. Coba kita login ke username kita yang tadi ya. Nah, kayak gini jadinya dia akan berhasil login ya. Nah, oke, selesai. Sampai sini jika ada yang ditanyakan silahkan kalian komentar. Jangan lupa apabila materi ini bermanfaat silahkan di like. Apabila kurang bermanfaat silahkan kalian tambahkan saran di komentar. Dan jangan lupa subscribe tentunya ya, agar channelnya bisa berkembang lagi. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.